Saya tengah melakukan perjalanan di Jawa Timur, tepatnya di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Desa Rengel terletak 37 km dari kota Tuban dan 127 km dari kota Surabaya. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah goa yang menjadi objek wisata andalan masyarakat setempat. Letak goa ini persis di pinggir jalan. Sekarang saya sedang berada di Taman Wisata Ngerong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tempat ini merupakan tempat wisata andalan dari Kecamatan Rengel. Karena setahunnya mereka bisa menghasilkan pendapatan untuk kas desa sekitar 5-8 juta. Di sini bisa kita lihat ada sungai, air sungai dari dalam gua yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi atau mencuci. Dan kan airnya bening dan banyak ikannya juga. Karena sih kan banyak ikan-ikan nih, ikan-ikan ini dianggap sebagai ikan keramat dari Taman Wisata Gua Ngerong ini, disebut dengan ikan palung dengan badang. Jadi terus begitu di sini ada yang menjual biji-biji kapuk untuk makanan ikannya. Saya mau coba deh ya. Ini berapa, Dek? 503. Aduh. Kembaliannya ada nggak? Ya deh, beli 500 aja ya. Kembali 4.500 berarti ya. Makasih ya. Makan ikan yang mana nih? Oh ini lumayan banyak nih ikannya. Coba. Langsung deketin. Ikan-ikan di sini tuh dianggap keramat, jadi masyarakat tidak ada yang berani ngambil atau membunuh ikan-ikan ini karena bisa dianggap bosial. Kalau sampai ikan ini tangkap terus dimakan, pokoknya dibikin mati, pokoknya wah jangan yang jelek-jelek deh. Wah, ikannya bolehnya dikasih makan, jelek-jelek aja. Objek wisata Gua Ngerong ini dibangun pemerintah daerah pada tahun 1988 dan menjadi andalan Desa Rengel untuk memperoleh pendapatan dari tiket masuk yang dipungut dari para pengunjung. Keberadaan goa ini juga telah memberi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar yang menjajakan berbagai aneka dagangan di sekitar goa. Objek wisata ini banyak dikunjungi wisatawan pada waktu Lebaran, Tahun Baru, liburan sekolah, dan tiap Jumat Pahing. Selain sebagai objek wisata, goa ini juga dikunjungi para peziarah karena dipercaya sebagai tempat bersemayam Mbah Kembang Joyo alias Mbah Ngerong. Beberapa kalangan juga percaya air sungai ini membawa berkah kesehatan bagi yang mandi di sini. Oke, sekarang saya sedang bersama Bapak Samit. Dia ini juru kunci atau kuncen di Gua Ngerong ini. Betul. Bapak, ini asal nama Gua Ngerong itu dari mana, Pak ya? Ya, waktu dahulu dia ada orang tua, namanya Ki Jala Ijo itu bertapa di depan mulut guanya situ. Kebetulan ada orang perempuan kelaparan air namanya Mbak Dewi Relaswirang. Dia kelaparan minta tolong pada Mbah Ki Jala Ijo. Kebetulan dia tertolong membutuhkan air sama ngitung anaknya, bisa dikatakan Gua Ngerong ya. Dia kenger sambil ngorong. Iya. Kenger sambil ngorong. Betul. Bahasa kotanya haus, terlalu kehausan gitu. Ya. Terus punya Jumat Pahing 1 bulan sekali jam 6 pagi sampai jam 4 sore ribuan orang masuk ke tempatnya Mbah itu. Oh, di sini? Iya, ya itu bekas pertapaannya dulu. Oh, ini. Sebelumnya nggak sebanyak ini ya, Pak ya? Sebelumnya masih tahun 77, 75 sampai 90 masih di dalam sekitar 50 meter ke dalam gua. Mulus gua ke depan mulus gua 50 meter masih ada sampai sekarang. Ya, ini nggak usah ditanya soal bau kotoran, kalau cuma satu kelelawar mungkin
nggak terlalu kerasa, tapi kalau ini agak-agak apa ya istilahnya asem, pokoknya sangat menyengat deh. Itu gimana kalau nanti malam pas kelelawar ini keluar, kita masuk dan menyusuri gua ini sampai ujung? Bisa kan, Mbak? Ya bisa ya. Oke, kasih. Dalam petualangan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani sebuah tim penelusur gua dari mahasiswa pencinta alam Aranyakalat Universitas Trisakti. Tiga 13 caver atau penelusur gua tangguh dari Aranyakala dengan seperangkat alat caving akan menemani saya menjelajahi Gua Ngerong. Peralatan caving yang kami bawa diantaranya 2 buah perahu karet dan sebuah perahu kayak. Jumar untuk panjat tebing pakai tali, pelampung, peralatan selam, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah perlengkapan untuk masuk ke dalam Gua Ngerong di Gua ini. Nah, ada tali untuk naik turun, ada pelampung, terus ini peralatan menyelam, helm, dan untuk masuk ke gua itu ada peralatan-peralatan yang harus pakai. Standarnya itu salah satunya yang pertama adalah perpak ini, baju ini. Ini gunanya adalah untuk menjaga suhu badan kita dari perubahan cuaca, juga karena bahannya yang licin, jadi mengurangi gesekan-gesekan yang dapat mengakibatkan luka. Saya pakai ini dulu ya. Dalam penelusuran goa yang memiliki 8 total, sehingga tangan sekalipun tidak terlihat, maka penerangan adalah hal yang paling penting. Tanpa ada penerangan, kita tidak dapat melakukan aktivitas di dalam goa. Kami mengandalkan penerangan yang bersumber dari api hasil tetesan air karbit yang membentuk gas asetilin. Pijar api yang dihasilkan sama dengan lampu rumah dengan kekuatan 40 watt. Menjelang matahari terbenam, jutaan kelelawar keluar dari mulut gua untuk mencari makan, dan mereka akan kembali pada pagi hari. Waktu yang tepat masuk Gua Ngerong adalah ketika hampir seluruh kelelawar keluar dari gua untuk mencari makan, yaitu antara pukul 5 sore hingga 7 malam. Kelelawar-kelelawar ini akan kembali pada pukul 4 pagi. Jadi, kami hanya punya waktu untuk mengeksplorasi gua 9 jam. Setelah itu, kita harus secepat mungkin keluar gua. Bila kami terlambat keluar gua, maka bisa menimbulkan kepanikan pada kelelawar. Mereka akan hinggap di bagian tubuh dan bisa jadi menggigit kami. Kuman rabies yang ada di mulut kelelawar bisa membahayakan kami.
Selain kelelawar, banyak jenis fauna lain yang hidup di dalam gua. Keanekaragaman fauna, misteri dunia bawah air yang memiliki kegelapan total ini yang ingin saya ungkap dalam sebuah ekspedisi penelusuran gua bersama mahasiswa pecinta alam Aranyakala Trisakti. Sebelum kita memasuki ke Gua Ngerong di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terlebih dahulu kita harus mengadakan ruatan atau selamatan tumpeng yang diadakan oleh Kuncen, juga tim-tim yang akan masuk ke dalam Gua Ngerong. Hal ini harus dilakukan karena kita harus menghormati adat istiadat masyarakat setempat, juga intinya untuk melindungi kita dari kegiatan-kegiatan alam gaib atau sebagainya yang tidak diinginkan. Jadi biar saya selamat dan tim lain juga selamat, jadi saya harus ruatan dulu ya. Assalamualaikum. Iya, Bapak. Mudah-mudahan dapat doanya, semuanya, tak keluarganya. Tidak ada halangan suatu apapun. Ya, ini termasuk ruatan. Adat istiadatnya. Kalau ada tamu mau masuk ke lokasi Gua Ngerong, biar tidak ada halangan, rintangan, dan satu pun. Biar selamat semuanya. Ya. Ada kepercayaan, jadi menurut juru kuncinya atau kuncen, puncak tumpeng ini harus diberikan di ikan-ikan nih yang ada di dalam sana. Sementara lauk-lauk lainnya kayak ayam, telur, itu bisa kita bawa buat bekal kita makan. Pokoknya ikannya kenyang deh kalau udah segini. Kita akan mulai eksplorasi Gua Ngerong ini. Jadi sistemnya kita memakai sistem river running system dengan 2 perahu dengan 1 kayak di depan. Tim pertama skippernya Saudara Cipta, terus tim kedua Saudara Bowi. Tolong jarak dijaga agar gak terlalu jauh atau ketinggalan. Lalu yang saya tekankan sekali lagi ya, kita berpegang pada etika penelusuran gua, yaitu jangan meninggalkan apapun selain jejak kaki, jangan mengambil apapun selain foto, dan jangan membunuh apapun selain waktu. Itu aja. 1, 2, 3. Hari. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Ratusan kelelawar masih terus berterbangan keluar gua. Diiringi pandangan ingin tahu penduduk Ngerong, satu demi satu perahu karet kami turunkan dalam air. Dalam penelusuran gua kali ini, kami menggunakan 3 buah perahu. 2 perahu karet dinaiki 10 orang. Sementara sebuah perahu kayak sebagai penunjuk jalan dikemudikan 1 orang.
Kayak ini akan berada di depan kami untuk memberi arah dan peringatan apabila ada batu atau karang tajam muncul di permukaan air. Sementara perahu karet bagian belakang menjaga kami. Teknik penelusuran gua dengan perahu karet ini dinamakan river running system. Kami mendayung perlahan. Arus air belum begitu kuat, sehingga sambil mendayung kami bisa melihat-lihat pemandangan dalam gua. Langit-langit gua terkadang begitu rendah, hampir menyentuh kepala kami. Di 50 meter pertama di Gua Ngerong ini udaranya cukup tipis, jadi agak-agak sesek, belum lagi agak bau-bau kotoran kelelawar. Hal ini disebabkan karena dinding-dinding gua, langit-langitnya yang cukup rendah. Juga kita harus berkompetisi menghirup oksigen dengan kelelawar-kelelawar yang jumlahnya jutaan ya Mas ya? Iya. Ada di atas. Iya. Jadi ini keringet udah segede-gede anak kelelawar juga deh. Tapi kalau sudah 50 meter pertama udah enggak ya Mas? Menurut informasi setelah 50 meter itu ruangannya akan lebih besar, jadi oksigennya mungkin lebih banyak, udaranya tidak segini. Di sini gerah banget ya. Bikin cepet capek. Iya, bikin cepet capek. Harus mendayung, sampan. Lebih banget. Dalam perjalanan, kami melihat seekor kura-kura besar berwarna putih yang tengah berenang di dasar sungai tepat di bawah perahu. Kura-kura yang berdiameter sekitar 90 cm ini bermata kecil. Mungkin karena mata kura-kura ini sudah beradaptasi dengan kegelapan gua. Menurut penduduk Rengel, dalam gua ada 3 ekor kura-kura sejenis ini. Di langit-langit gua terlihat kelelawar masih terus berterbangan. Kami terus mendayung. Meter demi meter lorong gua bersungai ini kami susuri. Sementara arus air mulai menguat. Kanan balik dikit. Tuh. Tuh. Ayo kompak dong, hei. Kanan dikit, balik nomor dikit. Terus. Di sebuah lokasi yang dinamakan Selat Sunda, perahu terpaksa harus digotong karena perjalanan perahu terhalang batu besar yang menyembul di badan sungai. Jarak Selat Sunda dengan mulut gua sekitar 500 meter. Oke. Maju. Oke, mendarat. Setelah melalui Selat Sunda, perjalanan dilanjutkan. Walaupun kami mendayung perlahan, namun badan terasa cepat lelah. Mungkin karena oksigen yang berkurang dalam gua dan bau guano atau kotoran kelelawar membuat kami susah bernafas. Oke, jadi kita sampai dengan yang dinamain Selat Malaka, Mas ya? Iya. Selat Malaka, dan karena terhalang dan perahu nggak bisa masuk, jadi harus diadakan suatu usaha yang dinamakan portaging.
ya kan? Jadi mindahin perahu dari sini ke situ supaya bisa kita lanjutin lagi perjalanannya. Jadi sementara saya mencari tempat aman dulu di balik mas ini. Untuk kedua kalinya kami harus menggotong perahu. Lokasi ini dinamakan Selat Malaka. Jarak dari Selat Malaka dari Selat Sunda sekitar 200 meter. Guanya biasa ini terbuat dari apa mas ya? Kapur ya kayaknya susunannya. Ini gua yang terjadi karena pengipisan air ya. Ini gua di kawasan Tat. Biasanya ada sungainya kayak gini. Ada aliran airnya. Kawasan batuan-batuannya ini yang lemah itu terkikis, sementara yang kerasnya tertinggal. Jadi ini bagian yang terkeras, yang lemahnya terus terkikis, prosesnya ratusan juta tahun bisa terbentuk seperti ini. Berarti dulu itu ada lawan penghuni gua. Gua Ngerong termasuk gua di daerah Kars dengan batuan gamping sebagai pembentuk gua. Porositas batu gamping besar. Setelah larut, endapan gamping membentuk ornamen gua berupa stalaktit dan pilar-pilar batu. Lorong dalam gua yang membentuk sungai adalah akibat aliran air yang terus-menerus menghantam gua. Dalam gua sama sekali tidak ada tumbuhan yang hidup, karena sinar matahari tidak mampu menembus gua. Gua Ngerong termasuk gua yang cukup berbahaya untuk dimasuki, karena air hujan yang turun bisa merendam seluruh permukaan gua, sehingga para penelusur gua bisa terjebak di dalam dan tidak mampu keluar. Dalam perjalanan, kami juga menjumpai kepiting air tawar yang dalam bahasa setempat disebut rujungan. Kepiting ini yang mempunyai mata kecil sama dengan mata kura-kura. Kalajengking atau uropigi banyak kami jumpai berkeliaran di dinding-dinding gua. Mereka tinggal dalam ceruk-ceruk batu. Demikian pula dengan kecoa. Kami sempat terkejut ketika menjumpai ular sanca di dinding gua. Ular ini sempat turun ke air dan meluncur ke perahu yang kami tumpangi, sehingga menimbulkan kepanikan pada seluruh kru ekspedisi. Kami bersyukur bisa menghindari gigitan ular ini. Setelah menempuh perjalanan hampir 800 meter, kami menemukan sekumpulan ikan di dasar sungai. Lalu saya teringat dengan sesaji nasi yang didoakan juru kunci Gua Ngerong untuk diberikan pada ikan-ikan yang ada di Gua Ngerong. Wah, di bawah ini banyak ikan-ikan yang katanya keramat. Saya mau lihat dulu nih.
Ikan ini dari jenis salmon. Penduduk setempat menamakan ikan-ikan guangrong sebagai ikan bader atau palung. Penduduk mengeramatkan ikan ini sehingga mereka tidak berani memakan ikan guangrong. Konon, bila ada yang berani memakan ikan-ikan gua ini, maka ia akan celaka. Maka tidak mengherankan kalau jumlah ikan-ikan ini tidak pernah berkurang. Menurut penduduk Rengel, ikan ini kadang-kadang menghilang dan tidak ditemukan seekor pun baik itu di mulut gua maupun di dalam gua. Entah kemana mereka pergi dan mengapa mereka menghilang. Rute yang kami lalui kadang-kadang berlorong sempit di badan sungai yang dangkal namun berarus deras, sehingga kami harus saling menjaga satu sama lain agar tidak terjatuh. Gila, guanya bagus banget, apalagi karena kesenawannya adanya sungai di bawah tanah ini. Terus ada ikan-ikan yang berenang melawan arus, benar-benar unik deh. Dan katanya di depan sana masih ada pemandangan-pemandangan yang jauh lebih wah. Di suatu lokasi kami melihat begitu banyak ikan tengah berenang melawan arus. Terkadang mereka berlompatan di atas permukaan air, sebuah pemandangan yang menakjubkan dalam goa. Ikan-ikan ini begitu jinak. Mereka sama sekali tidak takut dan menghindar ketika saya menangkap mereka. Kami harus berhati-hati melangkah selain licin, juga karena begitu banyak ikan palung tengah berenang ke sana kemari melawan arus persis di bawah kami. Salah melangkah, bisa-bisa kami menginjak mati ikan-ikan ini. Perjalanan mulai sulit dan berbahaya. Kami harus meniti tebing di sisi kolam yang kami tidak ketahui kedalamannya. Salah seorang anggota tim lalu membuat pengaman dengan tali agar tubuh kami tidak hanyut dan tersedot ke dalam pusaran air. Kami terus melangkah maju. Kadang-kadang tubuh kami harus mengapung berenang dalam genangan air. Dalam kondisi seperti ini, pelampung yang kami gunakan terasa sekali manfaatnya.
air terjun yang mempunyai tinggi 5 meter, yang oleh penduduk Rengel dinamakan Grojogan Sewu, menghalangi perjalanan kami. Iya, lipatannya di atas. Makanya ini akan gua tarik, gua bagi dua. Sementara anggota tim lain mempersiapkan pemanjatan air terjun, kami beristirahat. Dokter Ica yang ikut tim membantu saya mengobati luka akibat goresan batuan goa di beberapa bagian tubuh saya. Coba bayangin ya, dingin-dingin kayak gini di air, minum kopi panas. Mau nggak? Pasti mau. Apalagi buatan Mbak Ica. Seorang anggota tim lalu melakukan pemanjatan. Ia akan memasang tali pengaman yang akan dipergunakan anggota tim lainnya memanjat air terjun. Cukup banyak waktu terbuang di lokasi ini karena lamanya pemasangan tali. Kami harus yakin telah memasang tali dengan benar demi keselamatan anggota tim lainnya. Air yang ditumpahkan dari atas sangat deras dan kuat. Tubuh manusia tidak akan mampu menahan guyuran air terjun ini. Di bawah air terjun, persis di lokasi jatuhnya air bertebaran batu-batu besar. Entah apa jadinya bila seseorang terjatuh dari air terjun dan menimpa batu-batu yang ada di bawahnya. Pikiran seperti ini sempat terlintas dalam benak saya. Namun rasa penasaran ingin tahu akhir dari gua ini. Maka rasa takut dan ragu harus saya buang jauh-jauh. Derasnya air dan licinnya batu yang dijadikan pijakan menyulitkan saya untuk bergerak naik. Guyuran air terjun yang dingin dari atas menghantam wajah dan tubuh saya tiada henti, menambah berat pergerakan saya ke atas. Dengan menahan dingin, dengan sisa-sisa tenaga yang saya miliki, saya berusaha setapak demi setapak untuk terus memanjat. Dengan susah payah, akhirnya saya sampai juga di atas air terjun. Tidak terlukiskan betapa leganya saya telah melewati tahapan sulit dan berbahaya ini.
Ransel-ransel berisi peralatan satu persatu dikerek naik, kemudian dilanjutkan anggota tim. Setelah melalui air terjun, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri sungai beraliran deras lebar 2 meter. Perjalanan semakin sulit. Kami harus melalui rute menanjak, mendaki batuan licin akibat kotoran kelelawar atau guano. Beberapa kali saya dan anggota tim terjatuh karena licinnya medan. Beruntung, pakaian yang kami kenakan cukup tebal sehingga melindungi kulit kami dari goresan yang lebih parah akibat benturan batuan goa yang tajam. Dari ujungnya sampai ke ujung celana airnya ngalir. Kelelahan yang amat sangat, pakaian basah kuyup ditambah udara dingin dalam goa bersuhu 26 derajat Celcius membuat perjalanan semakin berat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari air terjun, tampaknya kami sampai di ujung goa, karena kami tidak melihat ada jalan lain yang bisa kami lalui. Total jarak yang telah kami tempuh selama 3 malam penelusuran goa adalah 1,8 km yang diukur dari mulut goa. Di hadapan kami hanya ada hamparan air dan dinding goa batu sejauh mata memandang. Lorong goa sepertinya terhalang dinding batu yang menjorok ke dasar sungai. Jadi akhirnya sampai juga saya dengan tim Aranyakala Trisakti di ujung Gua Ngerong. Di sebelah sana kita bisa lihat ada arus yang keluar dari bagian situ yang katanya itu bagian sumber mata air di situ ya? Iya, mentok. Mungkin ada lorong di bawah, cuman kalau untuk permukaan mentok. Mentok. Jadi gimana kalau habis ini akan ada yang menyelam untuk melihat di bawah itu ada lorong lagi atau gimana gitu ya? Belum tahu, saya masih capek.
Akhirnya. Kami tidak tahu persis berakhir di mana dinding batu yang menghalangi perjalanan ini. Hanya ada satu cara, yaitu dengan melakukan penyelaman. Sebelum melakukan penyelaman, kami melakukan pengamatan di dinding gua untuk memastikan ada celah atau lorong bawah air yang menjadi pintu masuk ke daratan di seberang dinding gua. Salah seorang anggota tim ekspedisi, Danang, lalu mempersiapkan peralatan menyelam. Sebuah tangki selam bertekanan 200 bar atau 3000 PSI kami siapkan. Tabung ini mampu membuat kami bertahan dalam air sekitar 1,5 hingga 2 jam. Seutas tali sepanjang 45 meter menghubungkan penyelam dan anggota tim ekspedisi lainnya. Tali ini berguna untuk menarik penyelam bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dialami penyelam. Penyelaman di gua merupakan salah satu aktivitas paling berbahaya di dunia. 75% pelaku penyelaman di gua tewas atau hilang. Jarak pandang yang terbatas tidak lebih dari 1 meter dan keadaan medan yang sama sekali belum dikenal mengancam keselamatan para penyelam gua dimanapun. Setelah melakukan penyelaman kurang dari 30 menit dengan jarak tempuh hanya 10 meter, akhirnya Danang harus kembali. Arus kuat dari hulu sungai menghambat pergerakan penyelam untuk terus maju. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan skuter air untuk mencapai kawasan yang dituju. Setelah beristirahat, kami harus kembali ke base camp dengan segera. Waktu untuk keluar tidak banyak sebelum kelelawar-kelelawar kembali ke goa atau kami akan bertubrukan dengan mereka.